cuaca yang mendung seperti ini, cukup semprot-semprot saja, ya, di bagian sayap, di bagian. Mentang-mentang kita sayang sama ini burung, wah, tiap hari saya berikan kroto, bang, salah. Itu membuat dia birahi. Burung muda walaupun pastol itu bisa birahi, nanti dia nggak siap kondisinya itu, ya, birahi dan bisa ngembang nampar-nampar dan turun ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, hati-hati. Oke, baiklah sobat kicau mania, di dalam video ini akan kita bahas ya gaya tarung Tragen B3 yang body medium sama yang body big. Di hadapan kita ini yang body big sobat kicau mania ya. Nah, perbedaannya apa? Big dan medium, gaya tarungnya seperti apa? Nah, kemudian tak kalah penting pembahasan yang kedua adalah settingan rawatan harian ya sampai ke lomba untuk yang medium sama yang big ya. Nah, ini yang Om Nopal kemarin, dia ini body medium ya, setting rawatan juga akan kita bahas di dalam video ini. Nah, sedangkan yang big ya, dia ini fokus satu titik. Kalau gaya tarungnya itu satu titik, satu tangkringan, kebanyakan seperti itu. Nih, kalian bisa lihat itu. Nah, kalau untuk yang medium, dia banyak pergerakan di tangkringan atas. Nah, memang sesuai dengan bodinya juga. Kalau medium ini lincah ya, tidak kecil, tidak besar, dia bodinya sedang. Sedangkan yang big ya, bodinya itu besar, berat. Jadi dia lebih nyaman satu titik saja, satu tangkringan yang pastinya. Nah, itulah karakter Gen B3 yang sebenarnya, baik yang body big maupun yang body medium. Karakteristiknya gaya tarungnya itu satu tangkringan mereka main. Cuman banyak perubahan dikarenakan banyak pemain ini yang menambah-nambah settingan. Nah, ini punya Om Nopal waktu umur 60 hari ya. Perawatannya seperti ini di tempat kami. Penjemuran, sauna, semua kita lakukan ya, rutin. Tapi tidak terlalu lama kita menjemur itu. Paling 5 menit atau 10 menit, nggak berlama-lama. Karena memang karakteristik Gen B3 ini ya, dia mudah panas, mudah konslet. Kalau ketemu lawan di rumah memang suka ngeriwi, sesekali ngeplong ya. Nah, itu cara dia mendapatkan tenaga, bagaimana power di lapangannya keluar. Nah, ini kita sambung aja kemarin itu mengenai rawatan Om Nopal di Aceh. Perawatan MB Pastol Gen B3 yang juara 1 di Latpres. Kita sangat senang mendengar kabarnya. Nah, ini kita sengaja mau buat videonya ya, kita akan ulang lagi ulasannya ya. Ini mengenai settingannya. Jadi kalian bisa tonton, buat kalian yang sudah beli Gen B3 kami, boleh dicontoh cara ini, mudah-mudahan berhasil ya. Yang pertama, itu perawatan penjemurannya itu hanya 5 menit 10 menit, enggak tiap hari ya. Kalau cuaca mendung seperti ini mendung ya, belum ada matahari, udah jam berapa ini? Sekitar jam 8-an ya. Enggak usah dipaksa ditunggu jemur. Kalau mendung seperti ini tiba-tiba nanti terang muncul matahari, nggak usah dijemur ya, letakkan aja di teras, di kerodong, dibuka sedikit kerodongnya itu untuk ruang udara sambil dimaster dan diberikan jangkrik ya. Kalau kalian belum berikan jangkrik, langsung berikan jangkrik 1 atau 2 untuk pagi, sorenya juga 2 nanti. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua mengenai adaptasinya. Di sini adaptasinya pinggir jalan, kita jemur biasanya di sana ya, digantung baris berbaris atau di teras di sini baris berbaris, tapi menghadap jalan, melihat aktivitas manusia, kendaraan bermotor, mobil yang lewat ya, manusia yang sering lewat, itu membuat dia semakin terbiasa ketika digantangan. Nah, ini yang kedua ya. Terus yang ketiga, untuk kroto itu cukup 1 sampai 2 kali, maksimal 2 kali dalam 1 minggu, enggak tiap hari. Jadi jangan mentang-mentang kita sayang sama ini burung, wah, tiap hari saya berikan kroto, bang, salah. Itu membuat dia birahi. Burung muda walaupun pastol itu bisa birahi, nanti dia nggak siap kondisinya itu ya, birahi dan bisa ngembang nampar-nampar dan turun ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, hati-hati dengan rawatan yang masih usia pastol. Usia pastol ini sebenarnya nggak jauh beda dengan dia usia trotol ya, trotol yang udah besar masuk ke pastol. Jadi sama aja dia itu, walaupun badannya udah pastol, jiwanya itu masih jiwa anak-anak, jiwa trotol. Jadi nggak ada bedanya pola makannya itu ya, dari usia 1 bulan sampai usia 10 bulan di sini pola makan dan rawatannya sama, mulai dari jangkrik, kroto ya. Nah, kemudian juga untuk penjemuran sama mandi. Nah, ini terakhir ya, mandi ya, mandi. Kalau mandi ini nggak tiap hari, mentang-mentang kita sayang sama ini burung kita mandikan tiap hari, nggak seperti itu. Mandinya pun kita lihat kondisi. Kalau cuaca yang mendung seperti ini cukup semprot-semprot saja ya, di bagian sayap, di bagian punggung,
sama ekor, sama kakinya, sama kukunya. Kepalanya nggak usah. Kalau kondisi seperti ini, mendung, dingin, mau hujan. Nah, kalau untuk mandinya ini seminggu itu bisa 1 kali 2 kali. Itu kalau gen B3. Gen B3 usia pastol. Dan ini nggak perlu kita mandikan lama-lama, sebentar aja ya. Setelah dia udah mulai nangkring, membersihkan bulu-bulu ya. Nah, 1 kali 2 kali udah cukup itu. Dan itu kita cabut, kita masukkan lagi ke dalam sangkar, kita kerodong, gantung depan rumah, dekat teras, adaptasi lagi pinggir jalan, ya. Nggak usah diberikan jangkrik lagi. Jadi mentang-mentang kita sayang, ini kebanyakan ini. Kadang-kadang teman-teman ini sikapnya seperti ini, cara menyikapi burung. Oh, saya sayang bang sama ini burung. Jadi kapan dia mulai udah mandi, kita berikan lagi jangkrik. Enggak, agak seperti itu. Nanti dia kebiasaan dengan jangkrik yang kalian berikan ketika di lapangan. Nah, bahkan Om Nopal ya, ini catatan khusus buat kalian. Dia pakai settingan harian aja. Tidak ada settingan khusus lomba. Hariannya itu dia pakai ke lomba kemarin, ya. Kelihatan di videonya itu. Begitu burung itu sudah selesai gantang, dia buka kerodong, itu udah selesai gantang. Biasa aja dia. Dia berdiri di dalam kerodong itu, di dalam sangkarnya itu biasa aja. Kebanyakan burung kan udah gini-gini, udah makin panas gitu kan. Dia biasa aja. Ya, itu tandanya burung stabil. Di rumahnya ngeriwi, burung ngeriwi bisa juara 1 di lapangan. Gimana ceritanya itu? Kalau bukan dia ini konslet, ditekan lawan tambah jadi. Nah, ini tipikal gen B3. Jadi jangan disamakan karakter gen B3 dengan burung lain. Kita lebih paham, kita penangkarnya. Dan juga banyak laporan dari pemain lain. Ini burung bang kalau udah ditekan lawan, walaupun dia ngeriwik di rumah, di lapangan bisa buka volume dan kerjanya benar-benar maksimal. Lebih maksimal dari lawan-lawannya. Kalau dia dalam kondisi yang cukup prima atau bugar, tidak dalam kondisi mabung, tidak dalam kondisi dorong ekor. Ya, arti kata sudah selesai mabung, sudah selesai dorong ekor. Nah, itu ya, buat kalian kemarin yang nanya settingan pastol gen B3. Seperti inilah settingannya itu, untuk harian, tidak diumbar. Ya. Jadi jemurnya pun tipis-tipis, makan kroto tipis-tipis, seminggu sekali, 2 kali. Mandinya juga tipis-tipis, seminggu sekali 2 kali. Tidak pakai umbar, tidak pakai embun, hanya kerodong full. Harian di rumah tentu ngeriwi. Ada juga yang ngeplong sekali. Memang seperti itu karakternya, nggak usah kalian ragukan. Sebab kalau Om Nopal ini kemana sudah nggak paham dia. Ini burung ngeriwi terus bang, saya suka yang karakter seperti ini. Begitu dibuka kerodong, melihat lawan di lapangan itu langsung jadi. Kalau kerodongnya belum dibuka, ya masih dibuka sedikit, ya dia ngeliat lawan itu, dia cuma ngintip-ngintip aja kayak gini, nggak langsung gini, enggak. Dia bukan tipe seperti itu, dia santai aja ngintip kayak gini. Kalau di lapangan kita buka kerodong sedikit itu, kalau kita buka full, ya itu baru dia gini. Itu tipikal gen B3. Nah, itu saja ya, videonya singkat aja buat kalian yang nanya kemarin settingan rawatan gen B3 usia pastol. Cukup sederhana, cukup mudah. Nah, itu saja ya informasi yang kita dapat dari Om Nopal. Dia berbagi dengan kita lewat WA. Ya, terima kasih Om Nopal sudah membuat gen B3 kami bisa juara di Aceh, juara 1. Ya, mantap. Mudah-mudahan stabil dan bisa masuk ke nasional juga. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.